Karena saya harus datangi survei setiap itu didatangin ya Pak ya? Iya, harus datang. Jadi kita nggak mau hanya desktop ya, Ya. kemudian brosur kita nggak mau. Kita datang, kita lihat dengan mata kepala sendiri, kita lihat ternyata programnya seperti ini. Halo Property People, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang rasanya saya Bayu dapat memandu 99 Talks kali ini. Dan 99 Talks adalah podcast yang menghadirkan para profesional dan expert untuk berbagi pengalamannya. Sebelum mulai, saya mau mengingatkan kalau 99 Talks bisa disimak di Spotify dan YouTube Rumah 123. Jadi buat yang belum follow, boleh langsung di follow dan subscribe ya. Oke. Pada 99 Talks kali ini kita akan membahas kembalinya acara kebanggaan para insan properti di tanah air, yaitu Golden Property Awards. Setelah The People's Choice yang merupakan rangkaian dari GPA sukses digelar tahun lalu, kini GPA kembali lagi di tahun 2023. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya? Mari kita bahas lebih dalam lagi bersama narasumber kita hari ini, the one and only Pak Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch. Selamat siang Pak Ali. Siang. Oke, apa kabar nih Pak? Baik, luar biasa. Baik ya. Oke, mungkin bisa dijelasin Pak, kapan GPA pertama kali digelar dan sebenarnya apa sih Pak tujuan digelarkannya GPA Pak? Mungkin Property People ada yang masih belum tahu Pak. Iya, jadi Golden Property Award itu kan kita mulai sejak 2015 gitu ya. Oke. 2015 itu kita melihat ini sebetulnya muncul dari latar belakang idealis gitu ya. Oke. Idealis itu gini, kita mau mendefinisikan ulang kalau award property itu harus betul-betul dinilai. Ya, jadi tidak hitung kancing, tiba-tiba muncul pemenangnya, enggak. Jadi ada satu proses yang ketika ketika si pemenangnya itu mendapatkan award, dia bangga gitu. I see. Ya. Dan makanya kemudian kita menciptakan Golden Property Awards karena kami juga basicnya itu konsultan properti. Yeah. Jadi kami melakukan research, melakukan analisis gitu ya. Dan kemudian kita menentukan proses assessment-nya cukup selektif sampai kita idealisnya ini muncul untuk menciptakan satu award yang betul-betul objektif. Oke. Ya, dan bebas konflik gitu. Kita nggak mau ada kita betul-betul analisis yang ketat lah gitu. Jadi tidak semata-mata hanya kenal siapa, punya uang berapa banyak gitu, enggak. Ini jadi kita nilai betul-betul project yang terbaik lah gitu yang ada saat ini. I see. Oke Pak, balik lagi ke GPA yang tadi sebenarnya ini adalah mungkin bisa jadi benchmark penghargaan properti di Indonesia ya Pak, yang berbasis kita harapkan seperti itu ya, benchmark independen gitu betul, ya Pak ya. Betul. Oke, nah kira-kira apa Pak pembeda Golden Property Awards tahun 2023 dengan ini ya? Yang sebelumnya Pak? Ya, jadi memang kita setiap GPA ini kan tiap 2 tahun sekali. Oke. Kenapa 2 tahun sekali? Kita ngelihat kalau properti itu biasa perkembangannya kalau satu tahun sekali kayaknya belum ada yang terlalu signifikan lah gitu ya. Nah, kita buat 2 tahun sekali dan tiap tahun penyelenggaraan GPA ini bertema. Ya. Dan di 2023 ini cukup spesial nih ya Bayu ya, karena kita tahu 2020, 2021 kita udah lepas dari pandemi gitu ya. Betul. Kita melihat kita ingin menampilkan pengembang mana saja atau proyek-proyek mana saja yang betul-betul tahan banting gitu ya. Setelah lepas pandemi gitu kan, banyak yang collapse juga, banyak yang sedikit terganggu, terhambat. Tapi kita ngelihat ternyata masih banyak juga pengembang-pengembang yang cukup bertahan, cukup tahan banting. Nah itu kita akan nilai. Kita ingin memberikan informasi ini ke masyarakat umum. Bahwa ini loh pengembang-pengembang yang sangat baik ya, yang bisa jadi referensi bagi konsumen. Oke Pak. Nah ini kalau kita lihat nih Property People, ini di sekitar kita nih ada nih Property Mission Possible gitu ya. Nah makanya kita mungkin bisa dijelasin nih Pak, apa maksud ini kayak nama
nama judul film ya Pak. Nah kira-kira apa yang mau dibawa GPA di tahun ini dengan mengusung Property Mission Possible Pak? Ya tadi ya, jadi Property Mission Possible itu kita melihat ada satu misi setelah lepas pandemi tadi ya. Misinya itu semua ternyata pengembang-pengembang yang lolos ini kok masih survive gitu. Ada sesuatu mungkin gitu ya, sesuatu mungkin kalau memang kualitas proyeknya bagus, SDM-nya bagus, dan sustain proyek ke depan cukup bagus. Jadi memang tema-tema itu memang tadi plesetan dari salah satu movie lah gitu ya. Iya gitu. Dan Pak Ali, kalau misalnya mau ngelanjutin nih, kira-kira kenapa nih Pak GPA ini bisa dijadikan sebuah referensi utama dan juga ini bisa jadi kebanggaan tersendiri tadi yang kalau Pak Ali bilang ini buat harapannya nih para pemenang atau para developer atau para brand ini bisa bangga gitu Pak. Ketika dia mengikuti atau mendapatkan GPA ini Pak. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita dapat award, betul-betul dilakukan dan proses award itu cukup selektif, dinilai oleh lembaga yang independen juga. Dalam hal ini kami Asian Property Watch gitu ya, dan cukup selektif. Dan juga kami ada kriterianya yang betul-betul terukur, kita bobot, scoring segala macam. Itu hal yang menurut saya sih sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi ketika mereka mendapatkan satu award itu bangga gitu, karena memang setelah lolos verifikasi dan betul-betul dibuktikan secara kinerja bagus. Itu juga bisa menjadi patokan para konsumen ketika mereka mau cari properti gitu ya Pak ya? Pasti, ya. Mungkin itu bisa jadi added value yang lebih ya Pak ya untuk proyek-proyek tersebut. Oke, apa yang membedakan nih Pak dengan GPA yang tahun lalu itu kan People's Choice nih Pak, dengan yang GPA yang berdua tahun sekali Pak? Jadi sebetulnya tadi ya GPA itu mulai tahun 2015 itu 2 tahun sekali. Berarti 2015, 2017, 2018, 2021 dan saat ini 2023 ya. Di GPA Golden Property Award ini biasanya kita memang melakukan assessment tadi, penilaian ya dengan tim-tim ahli kami. Tapi kemudian di tahun lalu kita munculkan satu seri dari Golden Property Award namanya The People's Choice. Itu berbeda dari pendekatannya. Jadi dari People's Choice itu full itu by polling. Jadi konsumen bisa memvote gitu ya, melibatkan konsumen dan memang itu ya kita serahkan semua konsumen. Itu istilahnya kayak test market nih. Siapa sih? Kadang-kadang ada yang proyeknya bagus ya, tapi ternyata brandnya itu nggak kedengeran ke masyarakat gitu. Jadi kita ada dua sisi nih. Ada GPA seri yang Golden Property Award The People's Choice itu by polling, dan ini Golden Property Award-nya sendiri yang utamanya itu yang betul by penilaian. Kira-kira manfaat lain ada nggak Pak untuk para brand atau para developer nih Pak? Pasti. Jadi gini. Ada banyak sisi sebetulnya. Di satu sisi si developer ini dia bisa mengencourage developer untuk melihat ternyata persaingan seperti ini ya. Kenapa sih saya menang yang lain nggak menang? Kenapa sih proyek saya nggak menang tapi yang lain menang? Bisa menjadi salah satu tadi benchmark juga nih. Ternyata di proyek pemenang itu seperti itu gitu ya. Jadi saling berkompetisi tapi sehat gitu kan. Dan dia tahu ternyata kualitasnya itu mesti ditingkatkan atau seperti apalah gitu ya, lebih tingkatkan lagi. Kemudian di sisi lain dengan si pemenang yang mendapat award, artinya tadi bangga, dan si konsumen harusnya bisa melihat ini sebagai ini referensi project yang kalau saya beli properti ini project atau developer unggulan tuh seperti ini. Pemenang Golden Property Award itu udah teruji, artinya ketika dia mau beli rumah, apartemen gitu ya, mereka kan akan melihat inilah yang udah dinilai oleh Indonesian Property Watch. Pak, ada kriteria khusus nggak sih Pak untuk brand atau developer yang ingin mengikuti GPA ini Pak? Ya sebetulnya kalau khusus, jadi gini, semua kita menyaring semua developer itu by region, wilayah. Jadi gini, ada yang daftar tapi ada juga kita jemput bola. Kita datang, kita survei ke lokasi-lokasi, ke wilayah-wilayah. Karena ini kan nggak semua nasional ya, jadi kita by region. Ada kalau lebih ada 16 kota. Kita melihat di sana pengembang-pengembang, bahkan pengembang lokal pun kita lihat. Ya karena pengembang lokal kan tidak terekspos, tapi ternyata di lokal tuh bagus gitu. Nah kita akan melihat itu ya. Jadi selain tadi mendaftar, kemudian kita lakukan screening juga, kita survei. Ada satu kriteria yang sebetulnya ini menjadi standar dari kami. Kami itu menilai proyek yang sudah dikembangkan, artinya sudah mulai. Jadi jual gambar itu nggak mau kita. Misalkan gambarnya bagus tapi kan belum realisasi, gitu ya.
kalaupun udah mulai pengembangan, biasanya kita ngelihat minimal pintu gerbang atau jalan infra entrance itu udah jadi gitu ya. Show unit harus udah jadi. Minimal 30% itu harus terbangun. Oke, jadi memang harus sudah kelihatan dulu progresnya ya Pak? Kita lihat dulu kan, tiba-tiba tinggal jadi gimana gitu kan. Iya. Oke, tadi ngomongin ada 16 region, ini bisa dibocorin nggak Pak? Jadi memang saat ini kalau kita lihat tuh ada 476 project ya, di seluruh Indonesia. Mulai dari, coba saya ini dari Batam gitu ya, Balikpapan, Samarinda, kemudian Makassar, Surabaya, Semarang itu kita Joglo Semar tuh, Yogyakarta, Solo Semarang ya. Kemudian Bandung, kita pun lihat di Bogor, Bekasi, Tangerang. Tangerang pun dibagi dua karena luasnya banyak ya. Banten itu kan ada Tangerang Selatan, ada jadi Tangerang Selatan dan sekitarnya, kemudian sama Kabupaten Tangerangnya, kemudian ada Serang Cilegon, satu lagi juga, kemudian Jakarta gitu. 476 itu memang kita betul-betul seleksi sampai 200-an project deh. 200-an project itu kita nilai lagi. Jadi istilahnya gini, kalau nilai itu pokoknya kita nilai awal, kalau nilai angkanya di bawah 5 kita nggak mau gitu ya. Jadi kalau lebih seperti itu. Jadi kalau di atas 6, di batasnya 6. Kalau 6 ke atas, kita masuk ke tahap kedua, dan saat ini kita ada 153 nominator. Nah, nominator inilah yang akan menjadi kandidat pemenang. Dikerucutkan lagi nanti sampai ada 60 pemenang. Baik. Jadi memang seleksinya, kurasinya itu lumayan sangat ketat. Sangat ketat. Standarnya dari IPW ya Pak. Ya. Nah, tentunya buat property people ini ada kabar baik banget buat kamu. Jadi Rumah 123 ini sekarang punya program baru seputar bisnis properti gitu ya, yaitu Property Insight. Nah, di setiap episodenya ini tuh akan banyak dibahas mengenai semua peluang investasi properti dengan menyajikan data-data yang akurat, yang relevan juga berdasarkan sumber yang terpercaya tentunya gitu ya. Nah, buat kamu yang penasaran, subscribe segera di YouTube ya Rumah 123 supaya bisa nonton insight-insight seputar properti di program terbaru kami, Property Insight gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke GPA. Nah, sudah sejauh apa nih Pak persiapan menghadapi event GPA tahun ini Pak? Saya jelaskan rangkaian asesmennya ya. Jadi memang kita mulai itu di Desember tahun lalu sebetulnya. Di Desember 2022 yang tadi kami melakukan survei 476 project di seluruh Indonesia, bisa dikatakan seperti itu ya. 3 bulan, jadi Desember, Januari, Februari sampai Maret malah ya. Maret itu kemudian kita buat screening awal sampai bulan April, Mei gitu ya. Di Mei itu kita baru mulai betul-betul mengerucutkan nominatornya siapa aja nih. Ada 153. Ini sebetulnya rencananya akhir bulan Juni ya selesai, tapi ini agak sedikit panjang. Jadi awal Juli kita baru selesai survei karena saya harus datangi survei setiap project. Iya, harus datang. Jadi kita nggak mau hanya desktop ya, kemudian brosur kita nggak mau. Kita harus datang, kita lihat dengan mata kepala sendiri, kita lihat ternyata programnya seperti ini. Nah, sampai sejauh ini memang udah masuk proses finalisasi. Ya. Jadi mulai tanggal 5 sampai tanggal 15 Juli itu kita udah mulai bertahap memberikan mengumumkan pemenang ya. Dari email resminya GPA itu ke masing-masing pemenang ya. Nah, setelah tanggal 15 Juli itu belum selesai sampai situ. Ya, jadi pemenang by region. Karena kita gini ya, Jakarta itu kita skala proyeknya di bawah 50 hektar siapa, 50 sampai 200 300 siapa gitu. Jadi ada skala-skalanya. Nah, setelah pemenang masing-masing region itu nanti kita akan memilih lagi dengan melibatkan kami sebut expert panel. Ya, jadi kita butuh referensi dari semua ahli untuk ngelihat ini betul nggak sih? Ya, tadi yang Mas Bayu bilang ini sudah tervalidasi betul nggak gitu ya. Jadi expert panel itu akan memberikan masukan, dan itu kita akan mencari siapa sih best of the best dari semua region itu. Nah, best of the best itu hanya akan kami umumkan pada awarding night nanti. Gitu ya. Jadi nanti cukup selektif lah. Jadi jangankan
di expert panel, kami dari tim ahli Indonesian Property Watch Pool, kita berdebat tuh alot banget gitu ya. Jadi menentukan satu kategori pemenang aja, karena ini semua bagus sebetulnya. Itu yang membuat kita pusing gitu. Itu tuh Pak, makanya kan pasti banyak banget nih kondisinya gitu. Maksudnya apakah dengan adanya expert panel ini bisa menambah insight supaya penilaiannya bisa lebih komprehensif kah gitu ya Pak? Pasti. Jadi gini, memang betul. Yang tapi kami pastikan yang 153 nominator itu proyek-proyek terbaik. Ya. Tapi memang pada akhirnya kita harus memutuskan satu. Gitu, karena itu yang perdebatan alot itu dengan ya kita diskusi dengan data-data juga. Jadi itu kayaknya bagus ya, nggak seperti itu kita bicarakan. Bagus tuh kenapa? Gitu. Kemudian dia jeleknya kenapa? Gitu kan? Kalau itu perdebatan butuh waktu lah. Tapi itu salah satu proses penilaian yang harus kita lalui. Makin pusing dong Pak IPW ya? Makin pusing Pak. Nah ini Pak, kenapa nih IPW di tahun ini, di GPA tahun ini nih menggandeng 99 Group untuk Golden Property Awards nih Pak? Kita kami ngelihat dari Indonesian Property Awards, kerjasamanya ini cukup positif. Ya artinya latar belakang kami kan konsultan gitu ya, jadi memang betul-betul melihat satu proyek, menilai seperti itu kan ya. Tapi kan kalau kita bicara award itu kan tidak hanya yang tahu tuh tidak hanya sebatas di kalangan properti, tidak hanya di kalangan pengembang. Kami ingin dengan 99 ini, dan ini udah terbukti dengan 99 ini bisa memperluas expose ke market, ke konsumen khususnya, dan itu dilakukan oleh 99. Jadi ini memang sebuah kolaborasi strategis yang bagus lah. Luar biasa. Pak, mungkin ada yang mau ditambahin Pak? Siapa yang terlibat di proses penilaian di GPA? Ya betul. Yang tadi selain terlibat itu memang tim-tim ahli dari Indonesian Property Watch ya sebagai yang memverifikasi lah, menilai semua. Nah setelah itu kita ada expert panel tadi. Expert panel itu bukan juri, bukan yang menentukan, tapi kami ingin mendapatkan masukan dari expert panel itu. Jadi ada dari KG Media, itu Kompas Gramedia juga, Mas Gemi di sana. Kemudian ada juga Pak Boy Michael itu dari Ernst & Young gitu ya. Kemudian ada dari Magister Arsitektur Universitas Tarumanegara, dan juga ada lagi dari Magister Perencanaan Wilayah Kota Universitas Tarumanegara. Jadi betul-betul komprehensif. Dari semua sisi, ada keuangan, yang ada dari marketingnya, dari KG Media, kemudian ada arsitek dan pengembangan kota itu dari Universitas Tarumanegara. Pak, mungkin kita sedikit nge-recap lagi Pak. Ini di GPA tahun ini, di GPA Property Mission Possible, ada kategori apa saja dan seperti apa nih Pak sistem penilaiannya? Apakah ada perbedaan sistem penilaian dari tahun-tahun sebelumnya, atau apakah ada yang di-improve di tahun ini Pak? Ya betul. Jadi saya perlu sampaikan juga ya. Jadi selain project itu ada individu. Dan project itu ada landed by skala, by region. Kemudian ada lagi kita ngeliat dari desainnya tadi tuh, karena kan masih kompetitif kan. Jadi nanti ada best millennial housing, ada best premium housing, ada best prestigious housing yang lebih atas lagi. Itu kita ada kategori itu juga. Ada juga kemudian company ya. Kategori company itu lebih ke tadi brand developernya siapa, kemudian yang berkinerja bagus. Kemudian ada public listed company, ya siapa yang udah go public, perusahaan pengembang go public yang base-nya siapa. Kemudian juga ada BUMN, pengembang BUMN terbaik. Kemudian juga dari sisi yaitu kinerja dari bank ada juga. Banking juga bank ada. yang mensupport properti gitu ya, ada juga. Nah Pak, boleh dibocorin sedikit nggak nih Pak? Kapan dan di mana nih Pak malam penganugerahan Golden Property Awards Property Mission Possible 2023 nih Pak? Ya, emang untuk Golden Property Award 2023 ini kita akan melakukan awarding night-nya itu di 15 Agustus 2023, yaitu di Raffles Hotel, Ciputra World, Jakarta. Property People, jadi ini bisa jadi guidance banget yang tepat gitu ya Pak untuk memilih. Bisa jadi salah satu referensi juga, mungkin bisa langsung didatangnya nanti setelah melihat siapa pemenangnya, makin yakin lagi beli properti gitu ya Pak, dan bisa jadi referensi yang oke banget nih buat property people gitu. Pak Ali, ada pesan nggak Pak yang mau disampaikan mungkin untuk property people atau ya terkait GPA ya? Ya. Jadi sebenarnya gini,
di kita itu kalau membeli rumah gitu ya, kadang-kadang itu kan kita selalu dihadapkan kita itu lack of information gitu. Jadi kita itu untuk informasi properti itu jarang yang susah dapatnya gitu. Kalaupun ada, kita dapatnya kan dari promosi dari developer kan. Oh, ini barang ini bagus. Tapi belum ada saat ini lembaga independen yang memberitahu ini bagus loh, tanpa ada konflik sama sekali. Kami masuk di situ. Di Indonesian Property Watch dengan GPA-nya, dengan 99 ini kolaborasi, kita ingin mengambil peran di sana. Artinya kita mau kasih tahu ini loh proyek-proyek yang bagus. Karena selain tadi saya juga ingin sampaikan, proses asesmen kami itu tidak hanya sebatas kami nilai, juga kami datang proyek menilai. Kita lihat juga ada nggak komplain dari medsos dari banyak juga surat-surat yang masuk ke kami. Oh, ini di sini nggak bagus loh. Nah, itu menjadi pertimbangan negatif gitu kalau yang nggak bagus kan. Jadi artinya udah dalam prosesnya udah sampai sana gitu. Jadi tadi meskipun ini belum sempurna gitu ya. Artinya ini bisa jadi Golden Property, pemenang-pemenang di Golden Property Award-nya bisa jadi referensi. Dan kami mencoba lebih bagus lagi untuk menjadi benchmark bisnis properti di tanah air. Setelah tadi kita ngebahas soal properti gitu ya, nah biasanya nih ada juga sekarang yang mungkin dari kamu yang lagi ngejalanin KPR gitu ya, lagi ngejalanin KPR dan udah masuk bunga floating. Tapi jangan khawatir gitu ya, kalau misalnya kamu ngerasa cicilan KPR-nya mulai berat gitu ya, mulai mengganggu keuangan bulanan. Nah, di Rumah 123 ini punya satu fitur. Nah, kamu bisa langsung cek fitur pindah KPR di Rumah 123. Jadi kamu langsung aja klik ke www.rumah123.com/refinancing/pindah KPR, atau nanti bisa klik link deskripsinya di bawah ini gitu ya. Jadi ini salah satu solusi dari Rumah 123 untuk ngebantu kamu yang lagi kena bunga floating ini supaya bisa lebih hemat atau bisa ngebantu keuangan cicilannya supaya lebih nyaman lagi ke depannya gitu. Oke, Pak Ali ada yang mau disampaikan lagi Pak sebelum kita... Oke, gitu. Pokoknya tetap beli properti Pak. Nah itu jangan takut KPR ya, jangan takut KPR. Terus lagi-lagi setiap mau beli properti ini bisa jadi harus riset dulu, dan tentunya ini bisa jadi panutan nih hasil-hasil para pemenang dari Golden Property Awards. Dan saya juga nggak lupa untuk mengingatkan para property people untuk menyaksikan malam penganugerahan Golden Property Awards 2023 tanggal 15 Agustus yang mungkin bisa disaksikan di YouTube-nya Rumah 123 gitu ya. Oke, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ali atas waktunya sudah menyempatkan hadir pada 99 Talks episode kali ini. Saya juga mau ngingetin 99 Talks bisa didengarkan di Spotify dan juga bisa disimak di YouTube-nya Rumah 123 gitu. Jadi buat property people yang belum subscribe mungkin bisa langsung subscribe sekarang. Oke, property people, saya Bayu dan saya Ali Tranghanda. Izin undur diri. Dari nyari hunian sampai ngajuin KPR sesuai kebutuhan, Rumah 123 selalu ada buat kamu, dan sampai jumpa lagi di 99 Talks selanjutnya.